Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam tema yang keempat, kewajiban dan hakku. Di subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga dalam pembelajaran yang keenam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Dengan memahami permasalahan dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Dan dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Nah, itu tadi ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi mengenai demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya yang mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, ini untuk menguras menguras bak mandi ini minimal adalah 1 minggu sekali secara teratur agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian menutup tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai tempat bersarangnya nyamuk. Kemudian mengubur barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemudian warga juga melakukan pengasapan. Ini bisa dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini disebabkan juga oleh virus yang namanya virus dengue. Seperti itu ya. Jadi setiap warga harus ikut bergotong royong dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lanjut ya. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana, mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Nah, melihat Dayu yang sedang bersedih, tentu yang harus dilakukan Lani adalah menghiburnya agar dia tidak merasa sedih. Kemudian Lani juga bisa menemani Dayu. Dan selain itu, masalah yang dihadapi Dayu yang lainnya adalah Dayu seharusnya menyiapkan pesanan bunga sedap malam ya, bibit bunga sedap malam. Jadi Lani juga bisa membantu menyiapkan pesanan tersebut agar dapat meringankan beban yang dihadapi oleh Dayu. Seperti itu ya. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam.
Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan dan berapa pula banyak bibit dalam setiap kardusnya? Nah, coba kita buat dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardusnya ya. Nah, ini sudah ada 800 tadi, jumlah bibitnya adalah 800. Kemudian kita cari kemungkinan kardus dan isi dalam setiap kardusnya. Nah, misalnya ini ya, 10 dikali 80. Jadi kardusnya ada 10 dan dalam setiap kardus ada 80 bibit bunga sedap malam. Jadi 10 dikali 80 sama dengan 800. Dan kemungkinan yang kedua adalah jumlah kardusnya ada 20 dan setiap kardus berisi 40 bibit bunga sedap malam. Jadi 20 dikali 40 sama dengan 800. Seperti itu ya. Untuk materi perkalian bilangan yang sudah diketahui hasilnya ini sudah kita pelajari juga di pembelajaran 1 sampai dengan 5 ya nak ya. Nah, pasti kalian semua sudah paham ya. Tapi nanti apabila belum paham bisa ditanyakan kepada ustazah ya. Demikian materi yang dapat ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.